Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita kembali pada malam yang mulia ini. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan orang-orang yang mengikutinya hingga akhir kelak. Jemaah yang dimuliakan Allah, teringat sekali ketika di bangku kuliah, mungkin setiap kita memiliki dosen favorit, yaitu kita senang belajar dengannya, dan di mana di saat jadwal bertemu dengannya beliau berhalangan hadir. Mungkin ada rasa rindu kepadanya untuk mendengarkan pesan-pesan hikmah daripadanya. Mungkin itulah yang dirasakan oleh sebagian dari Gedanyo Pak Malamnyo, di mana mungkin guru Gedanyo Ustaz Mujibur Rahman yang seharusnya mengisi di malam ataupun di malam Ahad yang kedua, beliau berhalangan hadir karena sedang berada di luar kota, dan beliau sudah mencoba menghubungi ustaz yang lainnya tetapi juga berhalangan. Akhirnya berjumpa kembali Pak Malamnyo dengan 2 kali pertemuan berturut-turut. Kita berdoa kepada Allah semoga Pak Malamnyo, meskipun guru Gedanyo berhalangan hadir, ada manfaat dan hikmah dan pelajaran yang Gedanyo dapatkan dari kajian Gedanyo Pak Malamnyo. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali pembahasan kajian Gedanyo tentang zikir pagi dan petang, sebagaimana telah kita sampaikan tentang manfaat-manfaat zikir tersebut. Kemudian beberapa zikir yang telah kita sampaikan, di antaranya ayat kursi. Kemudian juga telah kita sampaikan tentang qul a'udzu birabbil falaq ataupun qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas, dan seterusnya zikir-zikir yang lainnya yang telah kita sampaikan. Jemaah yang dimuliakan Allah, mungkin di antara Gedanyo ada yang merasa kesulitan dalam artian ketika mendengarkan kajian ini tidak langsung menghafalnya, ataupun ketika ingin mencari referensi tentang zikir-zikir sesuai dengan anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan kesulitan. Dari mana saya mendapatkannya, ataupun di mana saya membeli buku tersebut ataupun kitab tersebut. Oleh karena itu kita akan nanti insyaallah akan berkoordinasi dengan tim media Masjid Al-Ikhlas untuk memberikan link ya ataupun download yang ada di deskripsi YouTube Al-Ikhlas insyaallah. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah, jika memang ingin mendownloadnya ataupun ingin mendapatkan link tersebut, bisa membuka channel YouTube Masjid Al-Ikhlas Gelanggang. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali kajian Gedanyo. Zikir yang selanjutnya yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin raw'ati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'azamatika an ughtala min tahti. Yang artinya adalah di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Gedanyo doa, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam doa ini kita bisa melihat tidak melupakan dunia. Jadi seorang muslim itu bukan berarti
dia melupakan dunia. Akan tetapi dunia ini juga perlu baginya karena tempat hidup baginya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'an, "Wala tansa nasibaka minad dunya wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah." Carilah akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tetapi jangan lupa dunia. Terkadang gedanyo salah terbalik. Gedanyo tak sidat dunia, sisa-sisa watai gedanyo baru tak sidat akhirat. Padahal dalam Al-Quran anjurannya adalah gedanyo sibuk dengan akhirat, tetapi di sela-sela tersebut gedanyo baik dua dengan dunia gedanyo. Sehingga Rasulullah SAW gelakkan keselamatan di dunia dan di akhirat, kebaikan di dunia dan di akhirat. Kemudian Rasul juga meminta, Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Kemudian Rasul berdoa, sesungguhnya Rasul juga meminta kebaikan untuk keluarga dan hartanya. Yang mana Rasul mengatakan, Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma mastur aurati wa amin rawati. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah meminta kebaikan dan keselamatan untuk dunia dan akhirat, Rasul meminta kebaikan untuk agamanya, dunianya dan keluarganya. Jadi jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agama, dunia, keluarga dan harta, wa mali dan hartaku merupakan perkara penting yang perlu diminta oleh setiap hamba keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita hidup di dunianya bukan hanya untuk diri kita saja, bukan kita memikirkan diri kita saja, akan tetapi juga kita perlu perhatikan terhadap keluarga kita dan harta kita. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jika kita lihat di dalam doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lainnya, ataupun dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lainnya, Rasul mengatakan, likulli ummatin fitnah. Setiap umat itu ada fitnahnya. Jadi fitnah setiap umat itu berbeda-beda. Fitnah umat Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim dan fitnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berbeda-beda. Wa fitnatu ummati, dan fitnah umatku kepada Rasulullah adalah al-mal, yaitu harta. Sehingga ini adalah perkara penting yang perlu kita berikan perhatian agar kita berhati-hati dalam mendapatkan harta tersebut. Maka dia Rasul juga berdoa di dalam zikir paginya, Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini, untuk dunia agamaku, wa dunyaya, kemudian duniaku, wa ahli, keluargaku, wa mali, dan hartaku. Jemaah yang dimuliakan Allah, teringat ada sebuah kisah, dan ini merupakan kisah nyata yang diceritakan oleh seorang dai nasional, yaitu Ustaz Omar Pita. Mungkin sebagian katanya mengenalnya. Jadi beliau menceritakan, beliau memiliki seorang kawan, yang mana kawannya ini adalah kepala sekolah di sebuah pondok pesantren. Koknya nangon kepala sekolah di sebuah pondok pesantren. Kepala sekolahnya ini menceritakan tentang salah satu santri ataupun siswa yang ada di pesantrennya. Jadi santri ini, siswa ini, satu orang ini sangat bermasalah. Cukuplah masalah. Berbagai macam masalah dia lakukan. Mulai dari masalah kecil sampai masalah besar. Bahkan sudah beberapa kali digundul. Mungkin katanya yang mengenal dunia pesantren, jika sudah melakukan perbuatan yang melampaui batas, itu dicukur biasanya. Cukur botak, licin. Jadi santri ini sudah beberapa kali digundul, sudah beberapa kali diberikan nasihat, dia tidak mendengarkannya. Hana patih, nasihat tidak mempan baginya. Akhirnya musyrif yang ada di situ bermusyawarah, ustaz-ustaz yang ada di situ bermusyawarah, keban kacok sikap terhadap santri yang bermasalah itu. Dia cuma satu orang. Khawatirnya dengan perlakuannya, dengan sikapnya, dia akan mempengaruhi teman-teman yang lain, bermasalah dengan yang lain, karena sebuah penyakit yang ada pada dirinya. Akhirnya ustaz-ustaz yang ada di situ mengambilkan kesimpulan. Kesimpulannya adalah mengeluarkan santri tersebut. Jadi keputusan cabut santrian petubit dari pesantren. Kemudian keputusan mereka sampaikan kepada kepala sekolah. Kemudian kepala sekolah yang baik hati ini tidak langsung mengambil sikap demikian. Beliau pergi ke rumah orang tua dari santri tersebut yang berada di Bandung, Jawa Barat, untuk berjumpa dan berbicara langsung dengan orang tuanya kondisi anaknya.
Kemudian sesampai di rumah orang tuanya, walinya, kepala sekolah ini mulai menyampaikan tentang kondisi dan perkara yang dilakukan oleh anaknya. Kemudian ayah dari sang anak tersebut sangat terkejut dan sangat sedih ketika perkara ingin dikeluarkan anaknya tersebut dari pesantren. Ayahnya sangat berharap agar anaknya tetap berada di pesantren dan tidak dikeluarkan. Sampai ia mengatakan, "Ustaz, tolong jangan keluarkan anak saya. Itu hanya harapan kami satu-satunya. Tidak ada harapan kami selain anak itu yang berada di pesantren." Ya. Kemudian Ustaz ini mulai memahami kondisi sang ayah dan beliau mengatakan, "Baik Pak, kami akan coba untuk bekerja sama. Tetapi sebelumnya, bolehkah saya tahu apa profesi Bapak?" Ditanya, "Profesi Ron Pak." "Bolehkah saya tahu?" Kemudian Bapak ini menjawab, yang mana profesinya tersebut berhubungan dengan riba. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika mendengarkan perkara dan jawaban tersebut, sang ustaz terkejut dan mengatakan, "Mohon maaf sekali Pak. Bisa jadi didikan yang kami lakukan selama ini tidak berbekas pada dirinya. Nasihat yang kami berikan kepadanya tidak berbekas pada dirinya. Kejahatan yang dilakukan selama ini terus dia lakukan. Bisa jadi karena ada makanan dan minuman yang Bapak masukkan ke dalam mulutnya dari jalan yang tidak baik, dari jalan riba." Apa kata ayah dari sang anak tersebut? "Ustaz, jika apa yang Ustaz sampaikan adalah atas ilmu basirah dari Ustaz, dan Ustaz yakin dengan jawaban tersebut, berikan saya waktu, saya akan tinggalkan pekerjaan saya. Saya akan resign. Berikan saya waktu 1 bulan untuk persiapan." Karena mungkin tidak bisa langsung untuk meninggalkannya, apalagi seorang ayah yang memiliki kewajiban mencari nafkah. Kemudian apa yang terjadi, jemaah dimuliakan Allah? Kesepakatan tersebut disetujui dan mereka saling bekerja sama. Kepala sekolah ini mengatakan, "Jika memang Bapak ingin bekerja sama, maka kami akan berikan waktu." Kemudian apa yang terjadi, jemaah dimuliakan Allah? 1 bulan, 2 bulan kemudian, anaknya berubah seluruhnya. Ini adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Berubah anak tersebut. Nasihat yang diberikan dia terima, hafalan yang dia bacakan, yang dia hafalkan mudah untuk masuk. Sampai pada akhirnya anaknya sekarang sudah hafal 30 juz dan sudah menjadi imam di beberapa masjid. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah begitu penting doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terkadang kita mengingat harta yang kita cari, ya, ataupun jalan kita mencari rezeki tersebut hanya berpengaruh kepada keluarga dan anak kita. Kita menganggap seakan-akan ketika kita mencari rezeki dengan jalan yang haram ataupun jalan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, efeknya hanya kita saja. Dampak negatifnya hanya kita saja yang mengalaminya. Tidak. Itu tidak benar. Ya. Karena sesungguhnya dampaknya akan dirasakan oleh keluarga, istri kita, anak kita, dan orang-orang yang kita berikan makanan dari harta tersebut. Sehingga patutlah, benarlah apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an tentang di mana Allah perintahkan manusia untuk makan makanan yang halal dan baik. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Ya, wahai manusia, makanlah apa yang direzekikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu, halalan thayyiba, yang halal dan baik. Bukan saja halal makanannya ataupun minumannya, zatnya, akan tetapi caranya juga harus dengan cara yang halal, cara yang benar. Sehingga Allah katakan di ayat berikutnya, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Karena syaitan itu tidak langsung menggoda manusia, menjerumuskan manusia kepada hal-hal yang tidak baik. Hanya langsung dia bisa saja menjerumuskan manusia dengan makanan yang haram yang masuk ke dalam tubuhnya. Ketika makanan yang haram itu telah masuk dalam tubuhnya, yang mana Rasulullah SAW katakan, inna fil jasadi mudghah, idza saluha saluha jasadu kullu, wa idza fasada fasada jasadu kullu, ala wa hiyal qalb. Nah, sebuah anggota tubuh gedanya yaitu hati. Menyo artinya god, maka god tubuh gedanya. Miohnya hana god, maka hana god seluruh tubuh gedanya. Dan hati itu dibentuk dari makanan-makanan yang gedanya masukkan. Sehingga juga kita dapatkan hadis di mana seorang musafir yang dia mengangkat tangannya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, ya Rabb, akan tetapi makanannya, pakaiannya, minumannya haram.
bagaimana Allah akan mengabulkan doa dan permintaannya. Sehingga jemaah dimuliakan Allah, perlu gedanyo kewaspadaan, perlu gedanyo kehati-hatian di dalam setiap rezeki yang gedanyo sitat, rezeki yang kita cari, rezeki yang kita bawa pulang kepada keluarga, isteri dan anak gedanyo. Sehingga jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ingatlah selalu gedanyo dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul pernah berpegang dalam sebuah hadisnya, innan nafsa lan tamuta, sesungguhnya setiap jiwa itu tidak akan wafat, tidak akan mati, tidak akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sampai Allah menyempurnakan rezekinya. Genanya tidak akan wafat, tidak akan mati sampai Allah benar-benar memberikan, menyempurnakan rezeki yang memang hak bagi genanya. Makanya seorang ulama mengatakan, jika seandainya orang yang bermain judi, orang yang ingin mendapatkan harta secara instan, ya, yang mungkin dalam sebulan mereka mendapatkan 100 juta, gepegah di ulama, jika seandainya dia yakin dengan Allah adalah pemberi rezeki, meskipun dia tidak melakukan perkara tersebut, 100 juta juga akan datang pada dirinya dari arah yang tidak disangka-sangka. Hanya saja manusia ini menginginkan instan, menginginkan cepat, padahal Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan rezeki kepada setiap manusia dan semua itu tidak akan tertukar. Makanya kita tidak boleh untuk menginginkan sesuatu yang cepat. Rasul sallallahu alaihi wasallam jemaah dimuliakan Allah juga mengatakan dalam sebuah hadis, ya, idza ra'aitan nasa yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah, jika seandainya engkau melihat manusia ini sibuk mengumpulkan harta, karenanya perkara yang sangat berbahaya jemaah dimuliakan Allah. Sebagaimana kita sampaikan bunuh, Rasul kepada fitnah umat manusianya, umat Muhammad adalah harta. Ya, Rasul pernah mengatakan kepada seorang sahabat yang bernama Shaddad, ya Shaddad, idza ra'aitan nasa yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah, jika engkau melihat manusia sibuk mengumpulkan harta daripada emas dan fiddah dan perak, fakniz hadhil kalimat, maka engkau sibuklah dengan mengumpulkan ataupun membaca kalimat-kalimat berikut ini. Apa kalimatnya? Allahumma inni as'aluka ats-tsabata fil amr wal 'azimata 'ala ar-rusyd wa nas'aluka syukra ni'matik wa husna ibadatik. Allahumma inni as'aluka qalban salima wa lisanan sadiqa. Allahumma inni as'aluka min khairi ma ta'lam wa a'udzu bika min syarri ma ta'lam wa nastaghfiruka lima ta'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Jadi yang intinya di dalam hadis tersebut, doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut agar kita nyobek terpengaruh, karena memang fitrahnya manusia yang Allah tanamkan di dalam jiwanya, di dalam hatinya kesenangan kepada harta tersebut. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah. Mengatakan urang jih kananya hartanya yang banyak, ya, sehingga membuat kita terkadang ingin melakukan hal-hal yang melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah katakan juga dalam Al-Quran, ayahsabuna annama numidduhum min mali wa banin nusari'u lahumul khairat bal la yash'urun. Gepegah oleh Allah, apakah mereka mengira di saat Allah memberikan kepada mereka, ya, kelimpahan harta, ya, anak yang banyak, itu adalah bukti Allah cinta kepada mereka? Gepegah oleh Allah di ayat berikutnya, bal la yash'urun, tidak demikian. Ya, jadi banyak harta, banyak anak ini bukanlah bukti Allah menginginkan kebaikan. Bisa jadi kebaikan, bisa jadi kemungkaran. Sehingga jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu kepadanya untuk berhati-hati. Semua ada ujiannya. Ujian orang Allah berikan harta yang banyak, anak yang banyak agar mereka bersyukur, dan orang yang Allah berikan rezeki yang sedikit agar mereka bersabar. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah, Allahumma astur aurati wa amin rawati. Ya Allah, tutupilah auratku, maksudnya adalah aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya, semua kita memiliki aib, semua kita memiliki hal yang tidak baik yang pernah kita lakukan, baik itu di masa lalu kita ataupun sampai saat ini kita masih melakukan perbuatan yang tidak baik tersebut, masih ada aib kita dari hal tersebut. Kita telah kepada Allah agar Allah getuk aib-aib kita, hal-hal yang hana galak kita itu pulih orang lain. Begitu juga agar Allah berikan ketentraman dalam hati kita dari segala bentuk ketakutan. Salah satu solusi ataupun cara
agar gedanyo ditutupi aurat oleh Allah Subhanahu wa taala, ditutupi aib gedanyo oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dengan cara gedanyo be terbuka aib orang lain. Ya, sehingga ketika gedanyo takalan kesalahan orang lain, takalan kekurangan orang lain, ataupun takalan suatu tingkah orang lain yang menyelisihi adab dan etika misalnya, maka janganlah gedanyo untuk menyampaikan kepada orang lain. Janganlah gedanyo untuk menceritakannya kepada orang lain, meskipun dengan kalimat be ni cerita ke orang lain. Tak pegah ba orang lain, kemudian tak pegah ba orang lain nya lu pegah ba ron, tapi be ni pegah ba orang lain. Kemudian koknya menasih kejadian nantinya. Dia ceritakan kepada orang lain dan dia juga menyampaikannya. Nya lu pegah ba ron, tapi be ni pegah ba orang lain. Sehingga aib orang ini diketahui oleh banyak orang. Sehingga jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang akan terjadi di saat aib ini disebarkan oleh manusia? Secara otomatis syaitan akan menjadikan di mata manusia pandangan yang tidak baik kepada orang yang melakukan aib tersebut. Niat pasti syaitan akan menjadikan, akan merendahkan orang yang melakukan aib tersebut, melakukan kesalahan tersebut. Sehingga katanya waktu takalan orangnya, alah dia yang melakukan perbuatan persayan, alah dia yang melakukannya. Itu pasti, itu syaitan. Ya, sehingga di saat engkau mendengarkan orang menceritakan keburukan orang lain, maka mintalah kepada Allah agar Allah gejaga gedanyo, agar Allah getutupi aib gedanyo, dan agar Allah memberikan hidayah kepada orang tersebut, dan cukuplah mulut gedanyo tidak menyampaikan kepada orang lain. Terkadang gedanyo tidak ingin mendengarkan, terkadang gedanyo bukan ingin mencari aib orang lain, akan tetapi terkadang tengah taduk-duk roh mendengar pembicaraan orang lain yang menceritakan aib seseorang. Sehingga jemaah dimuliakan Allah, ketika gedanyo mendengarkan aib orang lain, maka tutuplah mulut kita. Janganlah kita menceritakan kepada orang lain, dan berlindunglah kepada Allah agar Allah senantiasa menutupi aib gedanyo. Sebagaimana disampaikan oleh ulama, seandainya aib seseorang itu memiliki bau, ada aromanya, maka setiap kita tidak akan mampu untuk duduk bersama teman kita. Mungkin kena tak duduk lagi. Bahkan setiap orang mengeluarkan bau daripada keburukan yang dia lakukan. Sehingga jemaah dimuliakan Allah, wa khaira khata'ina tawwabun. Sebaik-baik orang yang berbuat salah itu adalah mereka yang bertaubat. Bukan berarti ketika kita hanya melakukan kesalahan kemudian terus melakukan kesalahan tersebut, akan tetapi cobalah kita hanya untuk memperbaiki dari kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, kita hanya tutupi aib-aib yang kita lakukan, kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, dengan cara kita hanya memperbanyak istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasul juga meminta kepada Allah, Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'azamatika an ughtala min tahti. Yaitu Rasul meminta, ya Allah, peliharalah aku dari muka, dari belakang, dari kanan, kiri dan atasku, agar Allah jaga tanyo dari berbagai arah. Aku berlindung dengan kebesaranmu agar aku tidak disembar dari bawahku, yaitu tenggelam ke dalam bumi. Kemudian jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara zikir yang lainnya yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Allahumma alimal ghaibi wasyahadah fatiras samawati wal ard rabb kulli syai'in wa malikah asyhadu an la ilaha illa anta a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirkih wa an aqtarifa ala nafsi su'an aw ajurruhu ila muslim. Ya Allah yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata, pencipta langit dan bumi, Rabb segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang hak disembah kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku. Jadi salah satu doa Rasulullah adalah beliau berlindung dari kejahatan yang dilakukan oleh dirinya sendiri. Ya, terkadang kita yang melakukan kejahatan yang mana kejahatan itu akan kembali kepada kitanya. Maka perlu berlindung kepada Allah dari kejahatan diri sendiri. Kemudian juga dari kejahatan setan dan bala tentaranya. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan terhadap diriku atau menyeretnya kepada seorang muslim. Jadi memuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu indah doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kita. Begitu juga kejahatan syaitan yang selalu
membisikkan hal-hal yang tidak baik kepada gedanyo, begitu juga gedanyo berlindung kepada Allah agar tidak berbuat buruk kepada orang lain, berbuat jahat kepada orang lain, dan orang lain juga tidak berbuat jahat kepada gedanyo. Kemudian zikir yang selanjutnya yang sangat pendek. Zikir ini pendek dan merupakan zikir yang sangat baik untuk gedanyo bacakan sehari-hari gedanyo, dengan fadilahnya yang begitu luar biasa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Apa bunyi zikirnya? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Oh nan sagai. Ulang-ulangi segatu. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Itu dibaca sebanyak 3 kali. Dengan nama Allah yang bila disebut segala sesuatu di bumi dan langit tidak akan berbahaya. Dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi dalam hadisnya ataupun dalam doa ini ya mengajarkan kita, memberikan keyakinan bagi kita bahwa saja ya segala hal yang tidak baik itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jika Allah berkehendak untuk tidak terjadi pada diri kita, maka itu tidak akan terjadi. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membacanya sebanyak 3 kali ketika pagi dan sore hari. Jadi dah baca wate bunga dan wate suput sebanyak 3 kali, maka tidak ada sesuatu pun yang membahayakan dirinya. Ya, fadilah haji, maka tidak ada sesuatu pun yang membahayakan dirinya. Sebagian ulama juga mengatakan ini merupakan zikir yang dibacakan oleh seseorang ketika dia pergi ke suatu tempat. Jadi menyo gedanyo tajak pak sebuah tempat yang asing, yang gedanyo jarang tajak pak tempatnya, bukan tempat gedanyo, bukan wilayah gedanyo, ya, maka hendaknya gedanyo dah baca zikir tersebut. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Jadi jemaah muliakan Allah, zikir yang diajarkan Rasulullah itu sangat indah. Ya, terkadang karena gedanyo tak tinggalkan sunnah tersebut, akhirnya terjadi hal-hal yang hanagat pada diri gedanyo. Teringat dan sekitar sebulan yang kalipah ada seorang jemaah yang menceritakan tentang kondisi kedua orang tuanya. Jadi ia menceritakan bahwasanya ayahnya saat ini, ya, ayahnya saat ini hanya memberikan nafkah untuk keluarga 300.000 satu bulan. Lertuh ribe kan seminggu, sebulan. Yang sebelumnya 1 bulan sampai 6-7 juta. Pekerjaan ayahnya adalah sopir mobil, angkat barang, bawa barang keluar kota, ke Medan, lewat Medan dan seterusnya. Kondisi keluarganya sekarang itu sedang tidak baik-baik. Bahkan bisa disampaikan sama anaknya tersebut, mungkin dalam waktu dekat ya ibunya akan meminta cerai dengan ayahnya. Ya, anak ini ataupun jemaah ini menceritakan. Kemudian saya tanyakan, "Pu kira-kira yang terjadi? Pu sebab?" Kemudian ia menceritakan, ya, sebab karena ayahnya disihir dengan makanan. Jadi waktu gejak umemoto, gepeyuh lupa saya tempatnya, tapi mantang Aceh, mantang provinsi Aceh, sabi gepeyuhinan. Ada seorang perempuan yang suka sama ayahnya tersebut, kemudian mensihirnya, ya, ibu macam-macam dan lain sebagainya di makanan tersebut. Sampai pernah ibunya itu datang ke tempat tersebut dan perempuan itu melarikan diri. Haitem merumpa, hanamuho, ya. Dan setelah kejadian itu beberapa kali, setiap ayahnya pulang marah-marah. Hana tom biasa, tapi sabi-sabi marah. Seakan-akan, ya, dia mengatakan seakan-akan ketika pulang rumah melihat istrinya tersebut atau melihat ibunya tersebut seakan-akan adalah binatang, seakan-akan adalah musuh. Bengih tapi. Jemaah memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itulah pentingnya gedanyo untuk tidak meninggalkan ajaran Rasulullah SAW. Zikir yang gedanyo bacakannya bukanlah bentuk dan sebuah kepastian gedanyo akan terhindar, akan tetapi sebagai bentuk ikhtiar gedanyo untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang tidak baik. Sebagaimana Rasul katakan, barang siapa yang membaca zikir Bismillahilladzi
la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa sami'ul alim sebanyak 3 kali, maka tidak ada sesuatu pun yang membahayakan dirinya. Mungkin dalam keluarga katanya munyona cekcok cecong dia, ya, hal-hal yang tidak baik terjadi, bisa jadi karena katanya meninggalkan zikir tersebut di waktu pagi. Cobalah katanya mulai dari besok, ya, dah bacakan zikirnya, ya, dah terapkan zikir ini untuk dibacakan oleh setiap suami isteri, bahkan ajak anak. Jika memang belum menghafalnya, boleh membuka kitab, ya. Jika pun belum bisa, belum sempat, hidupkan murattalnya, ya. Bukakan di YouTube, pernah kita sampaikan, carikan zikir pagi dan petang, zikir pagi sesuai dengan sunnah, ya, agar dibacakan dan kita sering mendengarkannya. Ini penting jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian zikir yang selanjutnya yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Ini sering kita dengar, ya, dibaca sebanyak 3 kali. Aku rela Allah sebagai Rabb, Islam sebagai agama, dan Muhammad sebagai nabi yang diutus oleh Allah, dibaca sebanyak 3 kali. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membacanya sebanyak 3 kali ketika pagi dan sore, jadi dia baca bunga dan sebut, ya, maka hak Allah memberikan keridhaannya kepadanya pada hari kiamat. Atau dalam makna yang lain, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke dalam syurganya. Mungkin ono ada pertanyaan yang ingin ditanyakan sebelum kita lanjutkan. Good, kita lanjut. Zikir yang selanjutnya diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat baik untuk kita amalkan adalah ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain, yang artinya wahai zat yang maha hidup, bi rahmatika astaghith, dengan rahmatmu aku memohon kepadamu, aslih li sya'ni kullahu, perbaikilah segala kondisiku, wala takilni ila nafsi tarfata ain, dan jangan tinggalkanlah aku meskipun sekejap mata dari pertolonganmu. Ini adalah bentuk, ya, tawakal dan bentuk kerendahan hati seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa dia butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan dia meminta kepada Allah agar Allah memperbaiki segala kondisinya. Terkadang jemaah dimuliakan Allah, gedanyo menginginkan banyak sekali hal, ya, terkadang gedanyo memiliki banyak sekali impian, pingin je nak lakukannya, sehingga nak lakukan je, ya, akan tetapi belum sempat untuk melakukannya, ataupun ada hal yang ingin diselesaikan belum sempat untuk diselesaikan, ingin gedanyo untuk tak solat tepat waktu tetapi belum Allah mudahkan, kemudian ingin gedanyo tak solat duha tetapi belum Allah mudahkan, ingin gedanyo membaca Al-Quran setiap hari, membukanya dan membacanya dengan khusyuk, dengan santai, tetapi juga belum mampu untuk melakukannya, maka mintalah kepada Allah dengan doa yang diajarkan Rasulullah ini, aslih li sya'ni kullah, ya Allah perbaikilah segala kondisiku. Terkadang gedanyo memiliki banyak kondisi yang tidak baik dengan Allah, akan tetapi gedanyo lupa untuk meminta kepada Allah agar Allah memperbaiki kondisi gedanyo tersebut. Nah, orang yang sedang melakukan hal yang tidak baik, ada orang yang sedang melakukan kejahatan, ada orang yang sedang mencari harta dengan jalan yang haram, akan tetapi dia ingin untuk meninggalkannya, tetapi belum tahu jalan yang tepat untuk meninggalkannya, maka perbanyaklah memohon kepada Allah agar Allah perbaiki kondisi gedanyo menjadi lebih baik. Siapa tahu dengan gedanyo bersungguh-sungguh meminta kepada Allah, Allah berikan gedanyo jalan yang lebih baik, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah dimuliakan Allah, di antara zikir yang lainnya yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Allahumma inni as'aluka khaira hadzal yawm, fathahu wa nasrahu wa nurahu wa barakatahu wa hudahu, wa a'udzu bika min syarri ma fihi wa syarri ma ba'dahu. Yang artinya, kami masuk waktu pagi, sedang kerajaan hanya milik Allah, Rabb seru sekalian alam. Ya Allah,
sesungguhnya aku memohon kepadamu agar memperoleh kebaikan. Jadi talakai ba Allah di pagi tersebut, di awal kita memulai kehidupan gedanyo, di awal gedanyo memulai aktivitas gedanyo, sebelum gedanyo tak lakukan yang lain, maka berzikirlah dan memohonlah kepada Allah agar Allah berikan kepada gedanyo kebaikan. Kemudian Allah bukakan kepada gedanyo rahmat. Kemudian Allah berikan pertolongan bagi gedanyo. Allah berikan cahaya kepada gedanyo. Allah berikan keberkahan bagi gedanyo. Dan Allah berikan petunjuk bagi gedanyo di hari tersebut. Ketika gedanyo tawaca di pagi hari tersebut. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang ada di dalamnya dan kejahatan sesudahnya. Jadi selain gedanyo meminta berbagai bentuk kebaikan kepada Allah, gedanyo juga berlindung dari berbagai bentuk kejahatan, hal-hal yang tidak baik yang tidak gedanyo inginkan terjadi pada hari tersebut. Kemudian jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, zikir yang selanjutnya yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa musliman wa ma kana minal musyrikin. Di waktu pagi kami memegang agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kami Muhammad dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Jadi jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, doa yang mengingatkan gedanyo untuk senantiasa gedanyo berpegang teguh kepada agamanya ataupun agama Islam ataupun agama ya ayahnya para nabi yaitu Ibrahim alaihi salam. Kemudian jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, zikir yang lainnya yang pendek untuk gedanyo ucapkan setiap hari yaitu subhanallahi wa bihamdi. Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahi wa bihamdi itu dibaca sebanyak 100 kali. Jadi subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi dibaca sebanyak 100 kali. Mungkin pernah gedanyo sampaikan, jika gedanyo tidak memiliki waktu yang luang ataupun waktu yang banyak, ya, maka jangan tinggalkan keseluruhannya. Ya, tetap lakukan beberapa daripada zikir tersebut meskipun gedanyo tidak mampu membacanya keseluruhannya. Begitu juga zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, ya, untuk gedanyo bacakan 10 kali yaitu zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dibaca 10 kali. Bahkan ulama mengatakan jika dia sedang dalam keadaan malas maka hendaknya membaca minimal 1 kali. Ya, terkadang gedanyo tengah fatur ataupun tengah bosan ataupun tengah lemah ataupun tengah kurang sehat, ya, maka bacakan minimal 1 kali. Tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya kerajaan dan segala pujian. Dialah yang berkuasa atas segala sesuatu. Yaitu dibaca 10 kali atau cukup sekali dalam keadaan malas. Good. Soal jumlah Ustaz, ada yang ini 100, jadi kita potong 10 atau karena keterbatasan waktu. Yang ketiga, dan saya ada zikir yang mungkin kalau kita terjemahkan dengan bahasa Inggris itu lebih khusyuk. Bolehkah kita ucapkan dengan bahasa Inggris atau dengan bahasa Aceh? Jadi bukan dengan bahasa Arab. Baik. Ada pertanyaan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah apakah ini urutannya sesuai dengan apa yang kita bacakan? Boleh diacak. Ya, boleh diacak. Itu yang pertama. Terkadang gedanyo hanya tak hafal urutan di. Ya, terkadang kita tidak menghafal urutannya. Itu boleh diacak. Contoh maksud menyerta urutkan ada yang zikir A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. Contohnya, ya. Misalnya hari ini kita baca A, D dengan F. Ya, karena keterbatasan waktu, mungkin harus menyiapkan anak sekolah dan lain sebagainya, ya. Maka besok boleh diacak lagi. Yang penting, ya, jangan tinggalkan hari gedanyo dengan zikir kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah
perihal dengan jumlahnya, ya, jumlah daripada zikir tersebut. Yang pertama, sebagai seorang hamba umat Rasulullah SAW yang perlu kita tegaskan, kita tidak boleh menentukan jumlah kecuali jumlah yang telah ditentukan oleh Rasulullah SAW. Ya, jadi jika ada orang yang mengatakan bacakan ini sebanyak 1000 kali ataupun 100.000 kali, ya, mana dalilnya, mana hadisnya, mana anjurannya, mana sunnahnya, bagaimana tuntunan Rasulullah SAW? Apakah Rasul menunjukkannya? Apakah Rasul mengajarkannya? Jika tidak, maka tidak boleh gedanya menentukan, ya, angka tertentu untuk mengamalkan satu zikir jika tidak ada dalilnya dari Rasulullah SAW. Kecuali memang Rasul mengatakannya, ya, mungkin sebagaimana yang kita sampaikan tadi, ya, 10 kali, 10 kali, sertuh ke. Kenapa demikian? Karena Rasul memang mengatakannya. Ya, berhubung jika seandainya gedanya tidak mampu melakukannya 100 kali, cuma mampu 10 kali, maka itu boleh. Ya, boleh untuk gedanya melakukan demikian. Ya, tidak mampu 100 kali, dah baca 10 ataupun dah baca sekali, itu boleh. Yang penting janganlah kita tinggalkan sunnah itu sepenuhnya. Makanya Imam An-Nawawi rahimahullah beliau mengatakan, ya, sekecil apapun sunnah, pastikan engkau mengambil perannya, engkau mengambil bagian daripada sunnah tersebut. Meskipun sunnah tersebut, ya, sulit untuk kita kerjakan. Sebagian orang sulit untuk bangun tengah malam, kemudian dia ketika terbangun dia melihat ke langit, kemudian dia membaca zikir yang diajarkan oleh Rasulullah dalam surah Ali Imran, di akhir-akhir surah Ali Imran. Ya, dia mungkin tidak pernah melakukannya, maka lakukanlah meskipun hanya sekali dalam hidup. Rasulullah pernah solat dengan sandal. Gedanya belum pernah melakukannya, maka usahakan lakukanlah sekali meskipun seumur hidup. Setiap sunnah yang Rasul ajarkan, ambillah peran meskipun hanya sekali dalam hidup gedanya. Kemudian yang terakhir adalah perihal bahasa, ya, bahasa dari zikir yang gedanya bacakan. Tentu sebaik-baik, ya, zikir yaitu dalam bahasa Arab, ya, dalam bahasa Arab. Maka dianjurkan gedanya untuk melihat artinya ataupun melihat makna daripada zikir yang kita bacakan. Perihal apakah jika kita membacanya dengan bahasa kita, dah baca dengan bahasa Indonesia tak kalian arti, ataupun dah baca dengan bahasa Aceh tak kalian arti, itu membuat gedanya lebih khusyuk, itu boleh, ya, boleh. Karena sesungguhnya yang diinginkan dari zikir tersebut adalah gedanya benar-benar meresapi, mengetahui apa yang gedanya bacakan. Itu lebih baik. Tetapi jangan dilakukan di dalam solat, ya, di dalam solat. Dalam solat itu tidak boleh diubah ke bahasa yang lain. Harus berbahasa Arab. Kemudian jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu gedanya ingatkan juga bahwasanya bahasa Indonesia ini, ya, dia sangat sedikit maknanya, sangat sempit maknanya, berbeda dengan bahasa Arab, ya, berbeda dengan bahasa Arab. Contoh, ya, dalam bahasa Indonesia, zikir ataupun doa yang sering kita dengarkan yang ada dalam Al-Quran, yang anak-anak kita juga menghafalnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Contohnya, ya, ataupun zikir yang kita sebutkan tadi juga ada. Tetapi sebagai contoh saja, ya Allah, aku memohon kepadamu, Rabbana atina fid dunya, di dunia ini hasanah. Hasanah artinya kebaikan. Kita buka Al-Quran tak kalian kebaikan. Padahal di dalam Al-Quran makna hasanah tersebut punya dalam bahasa Arab, yang pertama dia itu adalah nakirah. Dia bukan ma'rifah. Nakirah yang artinya sangat umum, berbagai bentuk kebaikan. Sehingga terkadang katanya waktu kita baca, ya, kebaikan seakan-akan satu kebaikan saja. Karena punya dalam bahasa Indonesia, jika banyak kebaikan diulang sebanyak 2 kali, kebaikan. Ya, kebaikan. Tetapi dalam bahasa Arab, di saat Allah katakan hasanah, berarti berbagai bentuk kebaikan yang katanya inginkan di dunia, ya, apakah itu kebaikan dalam keluarga katanya, anak katanya, karir katanya, jabatan katanya, dan tetangga katanya, kemudian yang lainnya, berbagai bentuk kebaikan katanya lakukan. Begitu juga kebaikan di akhirat. Jadi iman muliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai kesimpulan daripada tausiah katanya bauronyo, yaitu pentingnya untuk katanya mengamalkan zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tidaklah zikir itu kecuali akan memberikan ketenangan bagi kitanya, akan mendatangkan keberkahan bagi kitanya, dan akan mendatangkan pertolongan bagi kitanya. Dan sebagaimana saya sampaikan tadi, insyaallah bagi jemaah yang muliakan Allah yang ingin mendapatkan file ataupun link untuk download
materi kitab yang kita sampaikan pada hari ini. InsyaAllah akan kami koordinasikan dengan tim media Masjid Al-Ikhlas. Nanti kita akan share, yaitu kitab Zikir Pagi dan Petang yang ditulis oleh Syekh Sa'ad bin Ali bin Wahb Al-Qahtani. Nakhtatim bi doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.